Oke, Bang Rudi, biar mempersingkat waktu, apa kira-kira preposition yang mau kamu utarakan? Karena sistem daripada di arena itu kita tidak debat hanya dengan satu orang. Jadi kalau satu orang kita rasa sudah cukup, kita turunkan, lalu kita naikkan lagi yang lain. Mungkin sekarang di backstage juga lagi antri. Saya persilahkan Rudi. Ini jangan dinaikkan dulu deh. Tolong di yang lain diturunkan dulu biar Rudi Yohanes saja. Ya, siap. Ya, oke. Oh, berarti ini channel baru ya? Aku baru tahu ini. Karena aku kira Ini punya channel MMCI, Makassar Mu'allaf Center Indonesia. Ya barulah termasuk ya, karena aku kira punya Christopher. Tadi pas aku habis live aku lihat loh, kok Christopher lagi siaran kan gitu kan. Wah, si AMC udah masuk pula itu. Halo, ya silakan Rudi. Kanda Zuma mungkin bisa di-mute dulu. Ya, bisa. Baik. Oke, silakan Rudi. Ya. Jadi kalau dari uraian kalian tadi yang saya dengar itu, ya begini kawan. Kalian saja yang mengaku-ngaku diri kalian lebih pintar dari orang Kristen, ya. Sebenarnya yang kalian lakukan itu bukan karena kalian lebih pintar dari orang Kristen, tetapi karena kalian memandang kekristenan dari sudut pandang Islam. Jadi itu namanya pandangan terbalik. Maka kalian kalau sering menerjemahkan kitab suci Kristen itu selalu ngambil dari sudut pandang Islam. Maka yang dilakukan oleh orang Kristen juga hal yang sama sebaliknya. Memandang keislaman itu dari sudut pandang Kristen. Contoh, misalnya di Kristen itu kan kitab sucinya berurut itu dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, begitu bertemu di dalam Quran, misalnya tiba-tiba cerita Nuh, tiba-tiba langsung ke Adam. Kan itu banyak ya, hal-hal seperti itu. Jadi orang Kristen bilang, loh kok jadi begini? Maka mereka membuatlah pandangan dari sudut mereka. Kan begitu ya. Nah, tetapi satu yang saya mau katakan di sini, bahwa orang Kristen tidak pernah mengatakannya, Kak saya Islamologi, nggak pernah mengatakan demikian. Yang saya salutkan dari kawan-kawan Muslim selalu mengakui mereka Kristologi. Ini saya nggak ngerti apa sih definisi Kristologi ini sekarang. Apa sih? Bukan Kristologi lah. Saya perbaiki Kristolog. Kristologi itu ilmunya, Kristolog ya, itu orangnya. Kristolog, ya Kristolog pasti. Ya. Kalau aku mengatakannya bukan Kristolog, tapi Kristologi. Karena menurutku itu yang terjadi. Kalau kita mengatakan Kristolog, kita lulusan mana sehingga bisa menguasai kekristenan itu? Sama dengan saya, kalau saya katakan saya ismolog, Islamologi, ismolog apa? Ismolog atau apa istilah kalau Islam? Saya nggak tahu. Nah, kalau saya katakan itu, tentu kalian nggak terima. Langsung kalian bilang, kamu bisa baca apa enggak? Bahasa Arab. Kan itu standarisasinya. Maka saya akan bilang, loh maaf ya, saya tidak sedang belajar atau lomba tilawatil Quran. Kan gitu, lomba baca Quran ya. Tetapi kita hanya membaca ini dari segi keilmuan, saya bilang. Tetap aja kalian nggak terima. Ya begitulah. Sama dengan kami. Kami juga demikian. Kalian bilang kalian Kristolog. Kristolog dari mananya? Sampai detik ini, misalnya saya berdiskusi dengan saudara-saudara Muslim. Mereka lebih membahas, menurut saya mereka lebih menguasai Al-Quran, Bible itu daripada Al-Quran itu sendiri. Kan jadi unik kawan. Setiap ditanya isi Al-Quran, lari ke Bible. Setiap ditanya isi Al-Quran, lari ke Bible. Saya herannya di situ, kenapa kawan-kawan Islam ini lebih menguasai Bible daripada menguasai Al-Quran? Apakah mereka sudah tidak cinta lagi terhadap Al-Quran ketika bertanya jawab? Mereka hanya cinta sama Al-Quran ketika membaca atau sedang mengaji. Di luar itu mereka nggak cinta. Oke, mungkin bisa lebih diperingkas lagi Rudi dan poinnya disampaikan biar jelas. Siap. Ya itulah poin saya. Ya. Poin saya itu. Saya jawab. Bisa, ya silakan. Iya. Oke. Jadi ketika saudara Rudi berkata bahwa kenapa ketika kita bertanya tentang Al-Quran, ya teman-teman Islam itu selalu malah larinya ke Bible, ya. Jawabannya sederhana. Karena kalau kita menjawabnya dengan Al-Quran, kalian tidak paham Al-Quran. Itu masalahnya. Karena kalau Anda bertanya tentang Al-Quran, berarti Anda bertanya tentang ilmu lugat, Anda bertanya tentang ilmu nahu, Anda bertanya tentang ilmu saraf dan seterusnya. Itu ilmu Quran itu. Yang Anda tanya mungkin adalah terjemahan. Kalau berbicara mengenai ilmu Al-Quran, yang Anda tanyakan adalah Al-Quran, berarti kita masuk ke ranah Quran. Tapi kalau yang Anda maksud Quran ada terjemahan, itu beda lagi. Mungkin yang Anda maksud adalah bertanya tentang terjemahan Al-Quran. Apa maksudnya terjemahan ini? Barulah kita uraikan asbabul nuzulnya. Kalau terkait dengan hadits, kita terangkan asbabul wurudnya. Kita
cari akar katanya. Nah, kalau misalnya kita sudah lari ke bisa saya potong sebentar. Ya, silakan. Bisa saya potong sebentar. Ya. Karena Silakan. begini, wajarlah si Zuma bilang kami tidak tahu Al-Quran. Karena tak tahu makanya kami bertanya. Makanya karena kami tidak tahu, ya jelaskanlah dari Al-Quran biar kami tahu. Jadi kami ragu. Itu dia, kami ketika menjawab tentang Quran, berarti kita harus masuk ke ranah Quran, kan gitu. Nah sekarang kalau saya membahas tentang qiraat, saya membahas kepada Anda tentang ilmu ba'di, ilmu bayan, apakah ada perangkat di kepala Anda untuk memahami itu? Kan tidak ada. Ada, namanya belajar. Kayak contoh, saya waktu di Universitas Ahmad Dahlan, apa yang kamu bilang itu saya pelajari. Mengenai masuk tidak masuk, ya itu urusan belakangan. Ada istilah otak lemah, otak kuat, kan gitu aja. Ya jelaskan dong. Ya sudah, kalau begitu berarti harus masuk ke dalam zona Quran. Ketika Anda bertanya, tapi kan selama ini yang Anda pertanyakan tentang terjemah. Contoh misalnya pertanyaan Anda yang mengenai Islam tentang An-Nahl ayat 125. Itu kan semuatannya hanya mengenai perintah sunat. Kemudian Anda melakukan monolog. Kata saya tidak ada perintah sunat kepada Ibrahim di dalam Al-Quran. Memang tidak ada. Tapi perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk ikut kepada Ibrahim ada dalilnya. An-Nahl 125. Anda menolak, membawa-bawa nama saya. Kata Zuma menelan ludahnya sendiri katanya. Di dalam Al-Quran ternyata tidak ada perintah sunat kepada Ibrahim. Memang tidak ada perintah sunat itu. Tapi perintah untuk ikut kepada Mila Abraham ada jelas. Nah itu makanya aku bilang, kalau mau membahas Quran, masuk ke sunnah Quran, jangan sunnah terjemah. Gitu Bang Rudi. Sekarang cobalah kamu kemarin itu kan aku hanya mengutip kata-katamu. Pertama kita diskusi dulu, kau bilang ada. Setelah itu kau monolog, entah ada lawan bicaramu, kau bilang nggak ada. Kan kau yang menelan sendiri. Nah, saya katakan ada perintah mengikuti Mila Abraham. Mana perintah sunatnya? Perintah mengikuti Mila Abraham. Kan ada. Ya, Mila Abraham di sunatnya mana? Memang tidak dijelaskan, kan sudah kubilang. Perintah untuk mengikuti. Ya, tidak ada perintah bersunat. Untuk Abraham dalam Al-Quran. Memang nggak ada. Tapi perintah agar Rasulullah Muhammad SAW mengikuti Ibrahim itu ada. Ayo. Yang saya tanyakan bukan mengikuti Ibrahim. Saya menanya sunatnya. Ya, tidak ada perintah Allah kepada Ibrahim di dalam Al-Quran untuk bersunat. Ya, yang dimaksud di sini Rasulullah Muhammad SAW itu sunat atau tidak? Ada perintah dalam Al-Quran? Ada perintahnya mengikuti Ibrahim. Ada perintah Ibrahim. Sedangkan kau bilang Ibrahim tidak ada sunat. Terus bagaimana ini? Nah itu dia. Katanya Anda pernah kuliah di Universitas Muslim. Tapi yang kayak begini-begini Anda tidak paham. Kan lucu. Saya paham. Gini loh. Lucu Anda ini. Kamu bilang Nabi Muhammad diperintahkan untuk ikut mila Ibrahim. Betul. Ketika Nabi Muhammad umur 40 tahun. Terus lantas Nabi Muhammad disunat umur 40 tahun begitu. Oh bukan kayak begitu. Yang diperintahkan itu adalah perintah sunatnya. Coba Anda tunjukkan di dalam kitab sebelum Al-Quran. Ada enggak perintah kepada Abraham sunat harus 80 tahun? Loh, bukan itu Zuma. Yang aku bilang Nabi Muhammad kan baru umur 40 tahun mendapat firman itu. Setelah dia menjadi Nabi kan 40 tahun ke atas. Artinya apakah Nabi Muhammad langsung ikut Ibrahim, langsung sunat pada ketika dapat firman itu? Perintahnya bukan pada harinya yang keberapa. Perintahnya adalah sunat. Perintah sunatnya yang diperintahkan. Gini loh cuma, sekarang Nabi Muhammad mendapat firman itu umur berapa? Ya, orang semua tahu kok. Bagaimana kemudian ketika dia menerima wahyu usia berapa tahun, 40 tahun ketika dia menerima wahyu, terus apa masalahnya? Ya, apakah terus langsung ketika menerima firman yang barusan kau bilang itu ikutlah mila Ibrahim. Apakah begitu diperingatkan itu Nabi Muhammad langsung sunat? Ya tidaklah, karena wahyu yang pertama itu adalah anak. Nah, apa yang kamu permasalahkan? Artinya Nabi Muhammad tidak sunat, tidak mengikuti. Siapa bilang tidak sunat? Nah ini dia, mau membahas Islam, katanya Nabi Muhammad tidak bersunat. Coba, padahal kalau Anda paham tentang Al-Quran, kan sudah dijelaskan, salah satu keutamaanku daripada orang lain adalah aku dilahirkan dalam keadaan bersunat. Ayo. Di mana ayatnya? Mana pemahaman Islamnya? Di mana ayatnya? Hadisnya ada. Berapa?
Hadisnya ada. Nah, oke. Sekarang kau bilang hadisnya ada. Berarti dari terus? dalam rahim Nabi Muhammad itu sudah sunat. Artinya perintah untuk ikut Ibrahim itu sunat nggak ada dong, karena sudah sunat duluan. Gimana sih? Lah, itu salah satu perintah. Anda kan tanya, mana bukti Rasulullah Muhammad SAW itu sunat? Bahkan ada pertanyaan, dari mana umat Islam itu bersunat? Kan gitu. Ya. Nah, ternyata memang sudah dinubuatkan bahwa semua keturunan Abraham itu diperintahkan untuk bersunat. Siap. Nah, turun Al-Quran agar Rasul Muhammad SAW itu mengikuti ajaran Abraham atau Ibrahim. Salah satu ajarannya itu adalah sunat, kan demikian? Betul. Salah satu ajarannya adalah sunat. Ketika Nabi Muhammad menerima itu, maka dia harus mengikuti ajaran itu, yakni dengan melakukan sunat. Kan demikian? Nah, terus harus disunat lagi gitu? Ya memang belum disunat. Gimana sih? Harus disunat. Tadi kan hadisnya, saya kan sudah katakan, hadisnya jelas. Salah satu utamaanku adalah aku dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Tidak ada kulubnya. Itu loh. Apa sekarang? Ya, Mas Surudi gini. Dia bilang, tunggu. Gua tengah ya. Mungkin Mas Surudi gini. Ini kan turun wahyunya setelah 30 tahun lebih. Jadi maksud dia kenapa sunat duluan? Ini sama kayak kamu, Sebarudi. Kamu ini dikasih makan pisang sama mama kamu. Ya, dari kecil kamu dikasih makan pisang. Aku nggak bilang begitu. Terus, ya, tunggu. Waktu kamu udah besar, tunggu, tenang. Jadi, waktu kamu udah besar, mama kamu pertegas. Memang bangsa kita ini, bangsa monyet, kita makan pisang. Jadi, apakah, ya, duluan kamu makan pisang, apa harus tunggu mama kamu dulu bilang, pertegas kamu memang makan pisang, atau memang dari kecil kamu makan pisang? Perumpamaanmu itu nggak tepat. Perumpamaanmu nggak tepat. Salah itu AMC. Jadi, sekarang definisi sunat itu apa, Zulkifli? Silakan. Begini, minta maaf Kanda. Jadi karena kalau kita debat, lalu kita tidak mensepakati peraturan kita sejak awal, nanti ini akan melebar kemana-mana dan memakan waktu. Kasihan yang di backstage.